Pemirsa, angka kasus positif COVID-19 di tanah air tembus 200.000 kasus. Bali menjadi daerah yang mengalami kenaikan kasus hingga 100%. Kasus COVID-19 di tanah air telah menembus angka 200.000 kasus setelah bertambah 3.046 kasus Selasa kemarin. Satgas Penanganan COVID-19 mencatat kasus positif bertambah 18,6% dalam seminggu terakhir. Sementara angka sembuh menurun 13,64% dan angka meninggal meningkat 3%. Satgas juga mencatat Bali mengalami kenaikan kasus mencapai 100%. Disusul Sulawesi Selatan 84,4%, lalu Riau 68,5%, dan DKI Jakarta 31%. Pemerintah kembali mengingatkan warga untuk memakai masker untuk menekan COVID-19 di tanah air. Kami mohon agar saudara-saudara sekalian betul-betul dapat disiplin menerapkan penggunaan masker dan mayoritas masyarakat paling tidak sekitar 70-75% menggunakan masker secara tertib dan ini betul-betul bisa menurunkan kasus di Indonesia. Mari kita buktikan ini menjadi target kita bersama karena kita ingin melindungi diri dan kita ingin melindungi negeri. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu. Saat itu Presiden mengumumkan 2 pasien positif COVID-19 dari klaster luar negeri. Kedua pasien merupakan ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Sejak 2 Maret, tren penambahan pasien positif COVID-19 di tanah air terus melesat dan belum menunjukkan fase melandai, bahkan turun. Sejumlah rekor terjadi sepanjang pandemi. Di antaranya, jumlah pasien positif COVID-19 mencapai 100.000 pasien pada 27 Juli. Hingga sederet rekor harian di mana penambahan pasien mencapai ribuan orang dalam satu hari. Dan puncaknya, 8 September 2020, di mana jumlah pasien COVID-19 menembus 200.000 orang. Bila tak segera ditangani dan diredam, peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 di tanah air akan berdampak pada makin membludaknya pasien di rumah sakit rujukan yang kini makin kewalahan menampung pasien. Tak hanya itu, peningkatan kasus COVID-19 yang berujung kematian membuat lahan makam khusus COVID-19 tak lagi mampu menampung jenazah pasien. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan publik karena lonjakan penambahan kasus harian COVID-19 dalam sepekan terakhir. Dengan bertambahnya jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 yang berujung kematian, tentu saja ketersediaan lahan makam ikut menjadi sorotan masyarakat. Pemprov DKI menjadi sorotan terkait ketersediaan lahan pemakaman untuk jenazah COVID-19. 2 makam yang disediakan TPU Pondok Rangon Jakarta Timur dan TPU Tegal Alur Jakarta Barat terus melakukan aktivitas penguburan jenazah COVID dan penggalian lubang kubur yang baru. Seperti di TPU Pondok Rangon, sempat mencatat rekor menguburkan 36 jenazah dalam satu hari sehingga petugas berjibaku sampai malam hari. Bahkan Sudin Kehutanan Jakarta Timur mengatakan bila lonjakan pemakaman terus meningkat, maka lahan yang ada di Pondok Rangon ini hanya bertahan 1 bulan ke depan. Saat ini di TPU Pondok Rangon tinggal tersisa 1.100 lubang saja. Untuk yang untuk pemakaman secara lahan ya mungkin kalau dari angkanya kalau emang naik lagi ya mungkin sebulan lebih lagi ya. Kapasitasnya. Sementara di TPU Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat juga berjibaku menyiapkan lubang kubur untuk jenazah terkonfirmasi COVID-19. Alat berat tiap hari digunakan untuk menggali lubang hingga sampai 20 lubang per hari dan petugas menguburkan 20 jenazah setiap hari.
Lebih dari 1.000 jenazah dimakamkan dalam protokol COVID-19, sehingga saat ini jumlah lahan yang dibutuhkan untuk jenazah COVID-19semakin minim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Pangeran Negara di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Pangeran, ada berapa kira-kira jenazah yang dimakamkan di TPU Tegal Alur perharinya? Davi, Stefani, sampai dengan saat ini kami mendapatkan informasi bahwa setiap harinya ada 20 hingga 25 jenazah pasien COVID-19 yang dikebumikan ataupun dikuburkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan sampai dengan saat ini pun kami melihat bahwa sudah ada 4 jenazah yang datang sejak kami tiba di TPU Tegal Alur ini sekitar pukul 7 pagi tadi. Hingga dengan saat ini kami melaporkan sudah ada 4 jenazah yang dikuburkan dari berbagai rumah sakit, yang mereka meninggal dari berbagai rumah sakit di DKI Jakarta. Ketentuan proses penguburan pun dilakukan dengan menggunakan protap kesehatan yang ada. Artinya bahwa setiap jenazah pasien COVID-19 ini tiba di lokasi, maka para petugas pun akan bergegas untuk mengganti baju dengan menggunakan baju hazmat serta alat pelindung diri lainnya. Kemudian jenazah akan dikeluarkan dari ambulans, yang mana di dalam ambulans tersebut ada sebuah peti mati yang di dalamnya ini ada jenazah pasien COVID-19. Kemudian pihak keluarga yang ikut serta mengantarkan hingga ke pemakaman tidak diperkenankan untuk mendekat ke area liang lahat, sehingga para petugas pun menahan para kerabat ataupun saudara yang ikut serta mengantar jenazah tersebut di jarak antara 20 hingga 30 meter dari liang lahat. Sementara itu kami pun dapat melaporkan bahwa sampai dengan saat ini kami mendapatkan informasi sudah ada lebih dari 1.400 jenazah pasien COVID-19 yang dikebumikan. Hal tersebut berdasarkan data per bulan Agustus lalu, artinya kami belum mendapatkan informasi ataupun data terkini terkait dengan berapa keseluruhan ataupun total kumulatif dari jumlah jenazah yang kemudian dikuburkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Davi, Stefani, hingga dengan hari kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah sempat mengunjungi TPU Tegal Alur ini untuk memastikan apakah masih ada lahan yang tersisa untuk jenazah pasien COVID-19. Karena dari diskusi yang sempat kami lakukan dengan petugas pemakaman tadi dikatakan bahwa semakin hari lahan yang ada di TPU Tegal Alur ini semakin terbatas. Untuk itu kiranya ada langkah yang kemudian dapat dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membuka lahan baru agar bisa menampung para jenazah pasien COVID-19. Davi dan Stefani. Baik, terima kasih Pangeran melaporkan langsung dari TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dukung rencana Pemprov DKI yang melarang karantina mandiri bagi pasien positif COVID-19. Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan. Tower 5 ini nantinya akan digunakan untuk ruangan isolasi bagi pasien COVID-19 yang berkategori tanpa gejala atau gejala ringan. Inilah Tower 5 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta yang rencananya akan digunakan untuk isolasi pasien COVID-19 yang berkategori tanpa gejala atau gejala ringan. Tower 5 ini mampu menampung lebih dari 2.400 pasien dan direncanakan akan mulai beroperasi Rabu 9 September 2020. Pemerintah ingin agar semua yang memang terindikasi positif, baik itu dia OTG tanpa gejala maupun dia ada gejala, itu ditangani dengan maksimal. Apalagi kita ketahui di Jakarta ini kan lebih banyak kepada OTG-nya. Untuk merawat pasien, 400 tenaga kesehatan akan ditugaskan di sini. Di seluruh Tower 5 sendiri terkisah dibutuhkan 400-an lebih, hampir 500. Di mana terbagi ada nakes, tenaga kesehatan, dan non-kesehatan. Jadi memang sudah kita hitung di mana nakesnya memang sekitar 200-an lebih, itu juga non-nakesnya. Nantinya pasien positif COVID-19 yang berkategori ringan atau orang tanpa gejala harus melalui rujukan dari puskesmas tempat sebelum dirawat di Tower 5 Wisma Atlet. Sebelumnya Pemprov DKI melarang warga yang terpapar COVID-19 untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Sebagai gantinya, warga yang mengalami gejala ringan dan orang tanpa gejala akan diisolasi di rumah sakit.
Ke depan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Untuk itu, Pemprov DKI tengah menjajaki sejumlah rumah sakit alternatif untuk merawat pasien COVID-19 berkategori OTG atau gejala ringan, agar tak membebani rumah sakit rujukan COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita sudah terhubung dengan rekan Mahathir Muhammad di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Mahathir, apakah Tower 5 di Wisma Atlet ini sudah bisa beroperasi sesuai rencana? Ya, Stefani dan Davi, kalau ditanyakan apakah memang sudah bisa dioperasikan atau sudah bisa digunakan, memang menurut pantauan kami di Tower 5 ini belum digunakan atau juga memang belum ada pasien yang berada di Tower 5 atau Tower Merah yang berada di belakang kami ini. Tadi kami sempat melihat atau berkeliling bahwa kami sempat juga berbincang dengan petugas yang menjaga di Tower 1 khususnya di zona kuning bahwa di Tower 5 ini masih dilakukan renovasi dan nantinya apabila sudah bisa digunakan Tower 5 ini memang niatnya seperti yang kemarin diumumkan bahwa Gubernur DKI Jakarta akan meresmikan atau akan langsung meninjau seperti apa kondisi Tower 5. Namun saat ini menurut pantauan kami belum melihat adanya dari Pemprov DKI atau juga Gubernur DKI Jakarta yang akan datang atau juga melihat dari bagaimana kondisi di Tower 5 khususnya di Tower Merah di belakang kami ini. Dan apabila nantinya Tower 5 ini sudah berhasil direnovasi dan sudah bisa digunakan, Tower 5 ini dapat menampung sebanyak 2.458 pasien dan mempunyai fasilitas yaitu sebanyak 886 unit kamar bisa digunakan di dalam dari gedung 5 atau Tower 5 di Wisma Atlet ini. Dan juga menurut pantauan kami dan juga kami sempat berbincang tadi dengan petugas bahwa memang masih ada beberapa renovasi seperti aliran listrik yang nantinya akan diperbaiki lebih lanjut dan juga beberapa kamar yang masih akan direnovasi. Dan untuk pantauan kami juga pada siang hari ini kami berada di Tower 3 di zona kuning khususnya. Memang nantinya Tower 5 ini yang tadinya tidak difungsikan akan difungsikan kembali dan untuk di tower selebihnya masih beroperasi seperti di Tower 3, Tower 2 dan Tower 1 ini masih diperuntukkan untuk staf, dokter dan juga relawan. Dan untuk Tower 7 saat ini memang masih merawat kurang lebih 1.000 pasien positif COVID-19 dan kami sempat melihat beberapa pasien berada di dalam gedung. Kami sempat melintas menggunakan kendaraan mobil. Ada beberapa pasien yang sedang menjalani karantina mandiri seperti berlari dan juga mereka sedang hanya duduk di bawah sinar matahari untuk menjalani karantina yang berada di Tower 7. Terus sementara itu kembali ke Stefani dan Davi. Terima kasih Mahathir Muhammad atas laporan Anda langsung dari kawasan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.